Anjen, anjen, lembut, baik. Tapi kalau saya dikatakan orang, dari mana kau Somad? Saya tidak tersinggung. Kenapa? Karena sudah mengenal karakter sifat masing-masing. Satu kamar. Loh, memangnya Ustaz satu kamar dulu dengan mereka? Ya. Berapa orang Ustaz waktu itu satu kamar? Cuman berdua, 20. Kayak ikan sarden disusun. Tapi dengan tidur bersama itu menjadi akrab. Kita tahu bunyi. Jangankan wajahnya, jangankan pakaiannya, dari bunyi ngoroknya kita kenal. Kita tahu. Oh, si An. Saking akrabnya, saking dekatnya. Begitu juga ketika kita makan di tempat ruang makan, kita tahu, oh si Anu makanannya bumbu pecal. Oh si Anu pelitnya minta ampun. Oh si Anu bakhil bin medit. Semua sifat-sifat ini kita kenali. Jadi yang pertama, yang paling penting adalah mengenal sifat orang. Untuk belajar ini perlu ilmu komunikasi 2 SKS. Sekarang banyak orang pintar, banyak orang cerdas, banyak orang IP-nya 4, banyak orang IQ-nya tinggi, tapi komunikasinya jelek, tidak bisa merasakan perasaan orang lain. Karena rasamu bukan rasaku. Tapi kalau kita di pondok, kita sudah nyantri, kita tahu perasaan orang. Kenapa? Sama-sama bangun pagi, sama-sama ngantri. Bangun di Sumatera subuhnya jam 5. Bangunnya jam 4. Jam 4 semua bangun. Semuanya sholat tahajud bersama. Banyak yang ketika sujud itu, sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Allahu Akbar. Jadi kalau sudah ketemu lama langsung tersenyum. Si Anu yang tukang molor dulu. Kenal ini penting. Itulah mengapa yang pertama kali adalah khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling kenal mengenal sifat dan karakter masing-masing. Kalau Ustaz Abdul Somad ngomong melengking, ada yang tersinggung? Tidak, karena mereka sudah tahu itu memang gaya Ustaz Abdul Somad. Kalau Ustaz Abdul Somad ngomongnya seperti teriak ngamuk, apa ada yang ngomong di belakang? Belum makan, mungkin belum makan. Enggak. Kenapa? Karena mereka sudah tahu. Kalau Ustaz Abdul Somad ngomong mengatakan teriak, menggelegar suaranya, ini jangan-jangan karena enggak dikasih teh manis. Semua tahu Abdul Somad tidak menyindir. Kenapa? Karena semua kenal Abdul Somad tidak pernah minum manis kalau sedang ceramah. Tapi bagi orang yang baru ikut pengajian sekali-sekali, dia langsung curiga, dia langsung suudzon. Ini Abdul Somad radikal, ngomongnya keras. Ini bukan keras, mikrofonnya bagus. Ini bukan keras, sound systemnya mantap, langsung masuk ke telinga, merasuk ke lubuk hati yang paling dalam. Inilah pentingnya kita menjadi santri. Jadi anak-anak, saya terus mau nyebut anak, mentang-mentang anaknya baru akikah nyebut anak terus. Adik-adikku sekalian, sebenarnya kita ini sebaya. Betul? Kok betul? Cuman bedanya saya duluan lahir. Saya lahir 1977. Sebaya bapak kalian. Berarti umur sekarang 2022. Berarti sudah 45. Saya ini 45 tahun.
Walaupun saya bolak-balik meyakinkan orang, saya ini udah 45, dia tetap juga ngotot. Masih 25 katanya. Kata jamaah dalam hati, Ustaz aja yang kepedean. Tidak ada suuzon karena kita sudah saling kenal. Tadi ibu Nyai di atas, ibu saya, ibu kita semua. Ternyata beliau nonton kajian Ustadz Somad pagi, petang, siang, dan malam. Saya datang kemari karena doa ibu. Beliau yang mendoakan saya. Maka tadi ketika ketemu, emak saya sudah meninggal, Bu. Doakan saya supaya istiqomah iman dan Islam. Doakan saya supaya hati saya tidak dirusak oleh sum'ah, oleh ujub, oleh merasa hebat. Apa nggak merasa hebat? Kiai aja duduk di bawah, saya duduk di atas. Ini Ustaz Abu Somad katanya mengajarkan kita harus hidup setara, sama santri, sama-sama tidur di lantai, sama-sama satu penderitaan. Tapi Ustaz sendiri setelah tamat dari pesantren, Ustaz malah duduk di atas, nggak sopan. Disuruh panitia supaya tampilan kameranya bagus. Kembali dipasang maka di atas. Bagus kan? Coba kalau saya duduk di bawah. Tapi saya duduk di sini sementara. Setelah itu kursi diangkat. Nggak mungkin sama-sama saya diangkat. Dan santri tidak ada yang tersinggung. Nggak usah kita dengar ini ceramah Abdul Somad. Orangnya nggak sopan. Masa guru kita, kiai kita, ajengan kita di bawah, dia di atas. Karena semuanya saling paham. Suami dengan istri bisa hidup bersama karena sama-sama paham. Hubungan kita bisa bertahan lama, berteman di pesantren, bersama di surga. Kalau kita bisa saling memahami. Sekarang penyakit manusia ini su'ut tafahum. Jelek, tafahum salah paham, salah dengar, salah ngomong, salah ngerti karena tidak saling mengenali. Dunia saling kenal mengenal itu adalah dunia pesantren. Dari mulai cara tidur, bangun tidur, olahraga, belajar di kelas, baca kitab, suara, mohon maaf, baunya pun kita kenal. Pejam mata, langsung kita cium. Si Anu. Si Anu. Kenal, kenapa? Karena berteman dan bersahabat lama. Dan kalau di pesantren tidak ada jaim-jaiman. Betul? Kita kenal. Maka saya kalau ketemu dengan teman saya di pesantren, Mat, katanya, dia nggak pakai Ustadz lagi. Tapi begitu ada orang lain, Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Semuanya adalah sahabat dan kawan. Dan hari ini saya tidak sedang merasa sebagai orang yang diundang dari luar pesantren. Karena kita sama-sama santri. Kita sama-sama santri. Sampai hari kiamat kita adalah santri. Santri adalah orang yang senantiasa ingin dirinya mendapatkan ilmu pengetahuan. Masya Allah, tabarakallah. Saya selama ceramah belum pernah minum air manis. Tapi ini tetap di shoot, digambar biar supaya kelihatan bahwa Ustadz Somad air minumnya banyak. Sampai di depan. Ini nanti akan di-upload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Orang pasti sulit. Ustaz Abdul Somad, gimana kami bisa ingat bahwa itu ceramahnya di pondok kami? Ustaz di mana-mana ceramah pecinya hitam terus. Ustaz di mana-mana ceramahnya bajunya putih terus, gayanya gitu-gitu terus. Mudah aja. Ketika ada airnya 4, itu berarti di pesantren kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi poin yang pertama, bahwa anak pesantren punya ilmu komunikasi dengan berbagai macam suku, bangsa, dengan berbagai macam bahasa. Adapun di pesantren, bahasa yang dipakai Masya Allah, tabarakallah.
fi hadhihi al-munasabati as-sa'idati yasurruni an akuna ma'akum asa yakuna hadha al-liqa' liqa'an tayyiban mubarakan fihi. Al-asatidh al-afadil al-ulama al-ajilla al-talabah al-a'izza wa ana bainakum baina hamalatil Qur'an bainal qurra wal huffaz kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ladies and gentlemen, kepala beku di stempel semen. In this opportunity I want talking about Islam and the future. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang Islam dan masa depan. Bahasa Arab, oke. Bahasa Inggris bisa. Bahasa isyarat, apalagi. Jadi tidak ada istilah anak pesantren tidak bisa berkomunikasi. Anak pesantren gagap. Anak pesantren gak bisa ngomong. Saya ngelihat dengan kepala saya sendiri. Dengan kepala pula. Dengan mata kepala saya sendiri, anak semester 6 KKN dibawa ke masjid sebagai pembawa acara. Malam ini Ustadz Somad pembawa acaranya adalah mahasiswa semester 6 yang KKN. Saya nggak sampai hati ngelihat dia megang mikrofon menggeletar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak terbiasa. Di pesantren biasa ngomong. Kenapa? Ada muhadarah. Yang kelas 1 dididik oleh kakak-kakak. Yang kelas 5 jadi mudabbir. Yang kelas 6 mengajar. Kita sudah terbiasa menghadapi orang banyak. Makanya ketika saya tes dosen, Abdul Somad, ya Pak, nanti tes dosen itu ada tes ngomong di depan orang banyak. Apa kamu berani ngomong depan orang banyak? Dalam hati saya, khutbah Jumat aja bisa. Khutbah Jumat kan jamaahnya banyak. Dalam mazhab Syafi'i paling tidak 40 orang. Sementara di kelas cuma 25 orang. Rupanya mereka mau ngetes. Ini Abdul Somad bisa ngajar apa enggak? Masuk ke dalam kelas. Ini yang di dalam kelas ini semuanya mau ngetes kita. Mata dia ngelihat kita terus. Dia anggap kalau dia melotot kita grogi. Bagaimana supaya kita waktu di depan ngajar itu menggigil ketakutan? Dia anggap kalau kita lama-lama dipelototin, diliatin, kita udah biasa dipelototin di pesantren. Masa iya biasa dipelototin di pesantren Pak Ustadz? Ya, digundul udah, ditempeleng udah, dipukul pakai batang sapu udah, mau digundul lagi rumput belum tumbuh. Akhirnya hukumannya gimana? Berdiri di pinggir jalan, pakai papan tulis, ditulis di depan, inilah santri yang paling banyak melanggar peraturan. Semua yang lewat melotot. Maka kita sudah terbiasa dipelototi orang. Mungkin dalam hati adik-adik, lo aja kali. Jadi kalau cuma dipelototin 25 orang di dalam kelas pas latihan ngajar, biasa guys. Jadi waktu saya pertama latihan ngajar ujian dosen, mereka di dalam kelas itu memplototin saya biar supaya saya grogi nggak bisa nulis, biar supaya saya grogi nggak bisa ngomong. Dan yang ada memperhatikan melotot itu ada yang cewek. Dia giniin terus. Saya lihat sekali dia gini, saya lihat sekali dia gini juga, saya lagi gini dia gini, saya giniin, langsung lihat ini. Kita udah terbiasa menghadapi mata manusia ini. Inilah yang tidak dimiliki, skill kemampuan yang tidak tertulis di buku. Dan kita di pesantren sudah berhadapan dengan itu, betul? Cuman pesantren zaman sekarang anak-anakku, kalian anakku lagi.
Adik-adikku kalian, nasib kalian bagus. Sekarang tidak lagi ada cubit, jewer aja nggak ada. Kenapa? Kalian dilindungi oleh Komisi Perlindungan Anak. Zaman kami dulu komisi itu belum ada. Pakai batang sapu. Ini tangan ini nggak terhitung berapa kali kena batang sapu. Jadi Ustadz masih ingat yang mukul Ustadz pakai batang sapu? Ingat. Ustadz dendam? Enggak. Ingat aja. Terus? Ya kalau dia ngundang ceramah saya nggak mau datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Abdul Somad? Betul, tak salah lagi. Kita satu pondok dulu. Ya, ya. Abang di Kismu Taklim dulu. Ya betul, ingat. Pernah mukul pakai sapu. Ya. Bisa datang ke pesantren kami. Aduh, lagi penuh jadwal, Bang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita di pesantren dilatih mental untuk berhadapan. Ngantuk dikit aja. Ini dulu. Sekarang udah enak pesantren. Dulu bangun subuh mata tengkuk mesti berdiri. Begitu setan datang membawa kipas. Nina Bobo. Oh nih. Itu setan zaman Ustadz. Itu setan zaman Abdul Somad dulu. Setan zaman sekarang nggak nyanyi lagi. Langsung bawa AC. Begitu rasanya duduk di atas kelopak mata ini setan rame-rame duduk di sini. Beratnya minta ampun. Sudah diginikan. Tetap juga lagi. Ya Allah, gimana? Akhirnya tuh datang kakak kelas 5 dari belakang bawa sajadah. Kum. Kita sudah terbiasa menghadapi suara teriak-teriak, sudah biasa ketemu dengan kakak kelas 5, kelas 6, mudabir, pengurus organisasi, sudah terbiasa. Tapi kalau orang hanya sekedar di rumah, penyakit yang paling mengerikan bukan demam, bukan Omikron. Penyakit yang paling mengerikan adalah anak laki-laki tidak pandai mengikat tali sepatunya sendiri. Penyakit apa namanya ini? Baru ngelihat sepatu sudah diikat. Baru ngelihat air minum sudah diangkatkan untuk diminumkan. Baru mukul-mukul perut sudah dimasakkan, disuapkan nasi. Dia tidak pandai berusaha untuk hidup. Walaupun kehidupannya ada, orang tuanya mampu, duitnya banyak, tapi dia tidak pandai mengelola hidup. Kita di pesantren, mana ada cerita anak pesantren santri nggak bisa ngikat tali sepatu. Kalau sudah pukul lonceng, teng 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 teng, semua mesti siap masuk kelas. Disiplin, on time, tidak boleh ada terlambat. Terlambat berdiri, kena hukuman. Tapi kesakitan, penderitaan itu membuat kita menjadi disiplin seperti tentara, seperti polisi, angkatan laut dan udara. Betul?